Program Ngobrol Boys Ilakes atau Ngumbe yang digagas oleh PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Selasa 27 Februari 2024 memasuki edisi ke-6. Pada edisi ke-6, program Ngumbe berlangsung di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kedatangan PJ Wali Kota Malang ini disambut antusias oleh masyarakat Kecamatan Sukun, khususnya di Kelurahan Bakalan Kerajaan, dengan kesenian tradisional yakni topeng. Program Ngobrol Boys Ilakes atau Ngumbe edisi ke-6 di Kecamatan Sukun berlangsung di Kelurahan Bakalan Kerajaan, Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat didampingi para kepala UPD turun langsung untuk menjaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Sukun. Acara Ngumbe kemudian dilanjutkan dengan pembukaan yang ditampilkan persembahan tari Beskalan sebagai tarian penyambutan tamu. Pada Ngumbe edisi ke-6 yang dipandu oleh Asisten 3 Pemkot Malang, Sri Winarni, terdapat 5 elemen masyarakat dari 5 kelurahan Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya kepada PJ Wali Kota Malang, mulai dari masalah pendidikan, pemanfaatan lahan terbuka hijau untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hingga masalah bantuan sosial. Ngobrol Boys Ilakes yang merupakan inovasi dari Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat. 3 kegiatan Ngumbe itu dilaksanakan di Gazebo Balai Kota Malang, dan yang keempat kemarin Bapak Wali Kota berkenan untuk sambang warga di kelurahan-kelurahan, dan diawali minggu kemarin di Kelurahan Cemoro Kandang. Ngumbe kali ini Bapak Wali Kota ada sesuai dengan yang masuk di pemerintah Kota Malang, ada 5 warga yang ingin menyampaikan aspirasinya, baik itu saran, masukan maupun mungkin ada pengaduan juga kepada Bapak. Yang pertama adalah Bapak Yuke, hadir di sini Pak Yuke, ini Pak Yuke. Berikutnya nanti ada juga Pak Samuel Eka Christian Wijayanto. Dan yang ketiga ada Ibu Suprapti, Ibu Suprapti. Yang keempat Bapak Nasianto. Siap, sudah hadir semua. Dan ini tadi informasinya yang kelima itu ada Bapak Diantoko. Nah, ternyata Pak Diantoko ini adalah serumah sama Bu Suprapti ya. Serumah, jadi maksud saya adalah suami istri, sehingga nanti mungkin ini Pak Diantoko nggak rawuh ya Bu ya? Oh iya, tapi nanti mungkin apa yang akan disampaikan Pak Diantoko juga bisa disampaikan oleh Bu Suprapti. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, monggo kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Yuke. Sudah banyak prestasi Pak, satu-satunya mungkin di Supiturang yang masuk nasional anak-anak. Jadi kalau kesehatan itu Pak, langsung saya sampaikan aja, langsung penampilan anak-anak. Jadi Pak PJ nanti biar tahu apa prestasi anak-anak. Gitu Pak PJ. Terima kasih.
Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuke terkait dengan bagaimana anak-anak di wilayah Supit Urang untuk bisa berjuang bersekolah, mendapatkan pendidikan yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuke, permasalahannya adalah terkait dengan zonasi sekolah. Yang ini tentu akan menghambat, dianggap menghambat. Tetapi insya Allah tidak Pak Yuke, nanti untuk itu maka kami pemerintah Kota Malang tentu akan ada solusinya. Untuk itu kami persilahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Karena ini sudah tim anak-anak ini, nanti kalau berkenan, kan masih kelas 5 kalau salah, kelas 5. Karena ini muncul ini 1 tahun yang lalu Pak, tepatnya di tanggal 2 Maret ulang tahun saya. Saya di-prank dengan anak-anak ini Pak. Jadi tadi musiknya kurang 1 Pak, yang sini kan agak takut. Sebenarnya dong dong, tapi deket Pak Dandung jadi takut. Insya Allah nanti kalau mau, karena di SMP 15 itu kan juga ada alat musik lengkap, ada campur sari, ada bandnya yang kemarin tampil di MCC Pak. Mungkin nanti kami jadikan satu anak-anak ini, mungkin juga biar jadi satu kelompok, kan nggak jauh. Siap ya Mas juga ya? Ini disaksikan Pak PJ. Insya Allah nanti kalau kerja toh negeri, dan insya Allah di sana juga bagus kok. Jadi kepada masyarakat di Kota Malang, insya Allah kami akan memadai semua prestasi, termasuk mungkin sekarang kami yang langka itu kan nyari sinden. Pesinden itu kan langka, walaupun belum pernah juara. Kalau memang kami tes bisa, nanti akan kami salurkan di sekolah-sekolah. Ya, marah dulu. Jadi insya Allah nanti kami fasilitasi. Mungkin itu, terima kasih Pak. Ternuhun Pak Sarjana solusinya, jadi nanti bisa ke SMP 30 maupun SMP 15 Pak Sarjana. Nanti kita serahkan kepada anak-anak minatnya kemana, tetapi karena sudah ada prestasi, insya Allah jalur prestasi yang bisa ditempuh oleh anak-anak. Terima kasih, saya rasa sudah cukup ya Pak Yuke. Kita menginjak kedua dari Pak Samuel Eka Christian. Saya adalah salah satu dari 6 inovator si ikan nila Bakalan Bajan yang dulu pernah menyabet juara top 45 di Kemenpan RB. Kami laporkan hasil dari yang kami lakukan itu, kita sudah merata di Bakalan Bajan. Setiap RW mempunyai budidaya pembesaran ikan nila sistem biolog, dan kita sudah ekspansi keluar bahkan yang terjauh itu di Semarang. Di Singosari sudah terbentuk CV sendiri dengan development yang kita kawal juga dari teman sendiri Podakan yang dulunya Kampung Nila Silir, sekarang sudah menjadi PT, dan sudah hampir sekitar 200-an kolam. Cuma kolamnya itu tidak di daerah Bakalan Bajan, sudah ada ekspansi ke Blitar dan ke Tulungagung. Lalu UMKM sudah mulai tercipta di tiap-tiap RW, dari TCC, Cikarendari, banyak yang di tiap RW sudah menjadi perusahaan privat. Jadi kita kesulitan untuk memantau dalam perkembangannya karena beliau-beliaunya sudah menjadi privat. Nah, di dalam pemberdayaannya, awal memang kita dikawal sama Pak Indra, Pak Chandra. Pak Chandra dari awal sampai akhir, sampai sekarang itu tetap ngawal kita. Jadi nggak ada lelah-lelahnya, mau malam mau siang bel oke, tancap sudah kalau Pak Chandra. Memang tidak lepas dari bimbingan ke Dispangtan ya. Lalu yang ingin kami wujudkan lagi, karena di pemberdayaan si ikan nila kami merasa sudah kita sudah meraih prestasi dan sudah mulai bisa memandirikan kelompok-kelompok kita. Maka dari itu kita sebenarnya ingin lagi berinovasi dengan jalan taman hijau terbuka. Ini setiap RW
inginnya kita mempunyai suatu lahan, Pak. Karena di Balang Kerajaan kan si ikan nila pun dulu juga terhambatnya karena lahan. Dengan lahan yang sempit kita bisa berbudidaya dengan tebar padat, itu konsepnya. Dan sekarang pun kita ingin di Balang Kerajaan ini mempunyai taman hijau terbuka. Fungsinya untuk apa? Satu, untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Dengan taman hijau terbuka bisa jadi pusatnya masyarakat untuk berusaha. Mungkin ada di situ tanaman hidroponik, ada kulinernya, bahkan ada si ikan nilainya di situ juga yang untuk menarik tamu atau menarik, kita sudah punya ikon gitu. Jadi ikon itu bisa buat menarik pengunjung untuk di taman hijau terbukanya. Banyak juga di RW-RW itu yang sudah terkonsep. Mereka memiliki blueprint-nya juga dan juga gambarnya, layoutnya sudah ada untuk bisa dibangun sebagai kampung tematik. Tetapi yaitu kendalanya satu lagi, lahan. Nah, bila mana Kota Malang bisa memfasilitasi kita, kan ada fasum-fasum gitu, bisa kita pakai untuk kegiatan warga yang nantinya didevelopment juga oleh warga dengan pemantauan dari kelurahan. Mungkin itu bisa menjadi pemberdayaan lagi buat peningkatan taraf hidup masyarakat Balang Kerajaan. Demikian yang bisa kita lakukan. 2017 Pak Lurah Balang Kerajaan menginisiasi pemberdayaan muda-mudi yang ada di Kelurahan Balang Kerajaan. Dan alhamdulillah respon muda-mudi sangat bagus, sehingga tahun 2020 dibentuk kelompok pembudidaya ikan yang ada di Balang Kerajaan, dan melalui pendampingan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta support dari kelurahan, tahun 2021 alhamdulillah meraih top 45 inovasi layanan publik pemberdayaan masyarakat. Dan perkembangannya luar biasa Bapak. Dalam usaha budidaya ikan sinila ini hampir tiap bulan 3.000 ton, 6 ton ya, 6 ton per bulan Bapak di Balang Kerajaan. Dan ini untuk support Kota Malang masih berkurang, masih kurang maksudnya ini. Dan kira-kira akhir 2023 kami berkoordinasi berkunjung ke lokasi. Kami mencoba memfasilitasi keberadaan kolam ikan yang ada di Balai Benih Ikan Wonokoyo Bapak. Kami memberikan 3 atau 4 kolam dalam usaha pembesaran benih ikan, karena benih ikan yang berasal dari Kota Malang jika dibesarkan di Kota Malang tingkat kematiannya cukup tinggi Bapak, sehingga produksinya agak turun. Nah, alternatif yang disampaikan Pak Samuel tadi sejalan dengan apa yang menjadi programnya Kota Malang dan Kota Malang melalui Pak Subhan Bapak. Dispangpang telah diberi lahan seluas 3.500 meter persegi. Jadi ini sejalan Bapak, apa yang disampaikan Pak Samuel sejalan dengan programnya Pemkot Malang. Dan nanti bagaimana kita berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, yang di sana nanti selain penataan sebagai taman hijau, ada kegiatan budidaya ikan, tanaman maupun lain-lainnya. Kemudian fasilitasi dinas yang sudah diberikan yaitu kolam terpal bioblok 2 unit, tabung oksigen ukuran sedang 1 unit, akuarium, genset listrik. Karena untuk mengaktifkan aerator ini perlu suplai listrik. Jika listrik PLN mati maka genset yang dari dinas yang kita pergunakan. Sepakat Bapak, di Kelurahan Balang Kerajaan perlu kita kembangkan sebagai pusat pengembangan si ikan nila. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
apa yang menjadi harapan dari kelompok si ikan nila ini insya Allah nanti akan terwujud. Nanti tentu melalui tahapan-tahapan Pak Samuel nanti terus berkoordinasi dengan Dispantan, Pak Chandra yang ada di lapangan, penyuluh perikanan, nanti bagaimana ini bisa terwujud. Semoga segera ada tindak lanjutnya ya Pak. Tergantung koordinasi yang penjenengan untuk segera dengan Pak Chandra dan Pak Kepala Dispantan. Ada yang mau sampaikan Pak Samuel tambahan? Ini, sebenarnya intinya itu bukan kita membesarkan si ikan nilainya sebenarnya, karena si ikan nilai sudah selesai. Tugas si ikan nilai sebenarnya sudah selesai. Yang belum selesai dari tugas kita ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi yang inti poin tujuannya, satu, kita menginginkan tanah pasung yang ada di setiap RW itu mungkin tiap RW itu bisa diberikan tanah pasung tersebut untuk dimanfaatkan buat warga untuk taman hijau terbuka. Mungkin itu intinya Ibu. Oke, Pak Samuel tadi insya Allah yang disampaikan Pak Selamat tadi juga mengarah ke sana. Ya, tadi yang disampaikan Pak Samuel lebih kepada masing-masing RW ya. Ada ini. Dan di situ pun ada program ikan nila yang akan kita regenerasikan gini. Bukan hanya pembesaran, tapi kita lewat ada pemijahan, ada pendederan, pembesaran juga kita ada. Iya. Mohon izin Bapak Wali Kota sekalian melaporkan tadi sebelum acara kami Pak Subekan dengan Pak Lurah juga sudah sempat ngobrol terkait dengan hari ini. Insya Allah nanti itu akan disiapkan Bapak, apa yang disampaikan Pak Sumail tadi akan disiapkan, nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Lurah ya Pak, bagaimana solusinya yang penjenengan maksudkan tadi juga sudah diberikan masukan oleh Pak Subekan Kepala BKAD terkait dengan ini. Mungkin itu ya Pak Samuel, sudah cukup ya Pak Samuel? Ya, baik, izin kita lanjutkan yang ketiga Bapak. Yang ketiga ini kami memberikan kesempatan kepada Ibu Suprapti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MN. Sudah betul ya Pak ya? Semoga saya naik pangkat. Perkenalkan, saya Ibu Suprapti dari Kelurahan Ciptomulyo. Begitu Pak, saya adalah pejabat baru di Kelurahan Ciptomulyo, khususnya di RT 13, yaitu suami menjadi Pak RT 13. Itu saya URT-nya. Ini kronologinya kenapa sampai dua-duanya mengisi, ada sedikit kesamaan dan ada yang tidak sama gitu. Dalam keluarga saya dan suami jarang sekali ketemu. Waktu pengisian itu saya berada di Blitar, suami di tempat pekerjaan isi hampir sama. Kemudian kita cross check, saya malah diginikan, harusnya kamu di ranah pendidikan, karena saya sudah banyak perhatian di ranah pendidikan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suwarjana dan Bapak PJ, karena lembaga saya sudah dapat renov, lembaga saya sudah sewa tanahnya dari Pemkot sangat murah. Jelas sekali saya tidak ingin minta lagi gitu, karena ini masih pejabat baru, hangat-hangatnya katanya gitu. Akhirnya ada kesamaan pada bantuan pangan gitu. Artinya gini, latar belakang saya dengan suami, bantuan pangan yang kemarin yang berupa beras 10 kilo itu, ini menjadi keberhasilan saya berdua itu yang sangat luar biasa dari jatah di RT kami. Ini semoga nanti tidak terhanya di RT saya, semuanya meluas. Ada 7 nama yang terinput, kemudian hari keduanya ada alokasi nama yang karena ada pihak-pihak yang meninggal dan sebagainya. Saya hampir mendapatkan 19 warga. Dari 7 ke 19 ini sangat membahagiakan kami dengan suami. Bukan untuk saya, bukan untuk suami, karena alhamdulillah kami berdua ekonominya mapan gitu. Apalagi saya seorang guru sudah diperhatikan oleh Bapak Suwarjana gitu. Suami sudah mapan gitu. Jadi hal ini saya sangat-sangat gembira gitu. Latar belakangnya itu. Kemudian dari hari itu saya ingin, karena saya dan suami mau jadi pejabat baru itu supaya manfaat gitu ya Pak ya. Saya nggak berani pandang Bapak. Jadi gini, saya masuk ke satu-satu orang yang saya alihkan gitu. Bagaimana Bu? Alhamdulillah saya benar-benar tidak pernah dapat ini. Bagaimana rasanya?
10 kilo alhamdulillah jadi berapa hari, bukan hari, berarti berapa, 3 bulan alhamdulillah. Bayangkan Pak, bantuan pangan beras 10 kilo yang hampir itu dalam penghabisannya 3 bulan, sangat-sangat untuk mengurangi biaya. Oh iya, apalagi sekarang naik itu bagi saya naik, kalau saya bisa beli, lainnya juga pasti bisa beli karena kebutuhan utama. Saya masuk lagi ke beberapa yang memang nggak pernah dapat karena rumahnya bagus. Ini ekonomi mereka regenerasi ke bawah Pak, bukan regenerasi ke atas. Jadi ada suami yang telah meninggal jadi janda, ada yang suami putus dari pekerjaan akibat COVID, ekonominya sebenarnya mereka bekerja, mencari pekerjaan baru. Cuman tidak saat ini ekonominya yang dicapainya sekarang ini belum terpenuhi. Saya tanya dengan anak 4 kebetulan di belakang rumah. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, lain kali saya dimintakan lagi ya, insya Allah. Jadi berapa hari? Saya jadi 2 bulan dengan anak 4. Artinya begini, saya dengan suami, betapa manfaatnya di tubuh Bapang ini, apalagi beras ini bermanfaat bagi mereka, apalagi yang belum terjadwal ada namanya, dia mendapatkan giliran ekonominya agak surut gitu Bu. Jadi 10 itu Bu, saya 10 kilo itu saya ambil rata-rata itu tercapai habis 3 bulan. 3 bulan baru habis. Semisal ini bukan berarti uang tidak bermanfaat, sangat bermanfaat. Ini perbandingannya gini, uang 300, 600, 1 minggu habis Bu. Beras ini alangkah manfaatnya. Jadi kemudian saya senangnya juga kemana-mana gitu Bu, ke RT12, 13 yang memang penjual, dan saya belum pernah dapat Bu Prati. Oh ya, semoga tahun depan dapat gitu. Bapak pemerintah dan pemerintahan Kota Malang itu sangat baik. Siapa pasti yang minta, kalau memang benar-benar itu pasti akan tercukupi gitu. Itu sudah saya rasakan sendiri seperti itu. Jadi itu yang menjadi bukan masalah, menjadi sharing kami dengan suami. Jadi mohon maaf kalau hari ini suami tidak bisa hadir karena pekerjaan tidak bisa ditinggal. Yang sedikit beda lagi di saya adalah lapangan pekerjaan Bapak yang saya sebutkan tadi. Ya, bukan berarti orang Citomulya atau Sukun itu malas bekerja Bapak. Cuman pekerjaan yang baru ditekuni akibat dari COVID ini tidak berdampak signifikan gitu. Seperti itu. Apa yang diambilnya sesuai ijazahnya atau sesuai kemampuannya masih tidak berdampak signifikan terhadap ekonominya. Jadi jika ada bantuan lewat itu, mereka alhamdulillah semoga saya dapat gitu. Apalagi yang pakai truk gitu ya. Ya itu seperti itu. Sebenarnya tadi sama bapak saya, Bapak Lurah, Bu nanti minta maaf Pak, suami nggak bisa datang, saya malu. Seperti itu. Jadi itu. Bapak, saya berharap bantuan pangan ini saya yakin sudah dikontribusikan, sudah di list sesuai aturan agar semuanya mendapatkan. Ya ini saya hanya meminta lagi untuk semuanya supaya itu bantuan pangan ini benar-benar dapat dirasakan semua. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan selamat pagi yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Sekda, Pak Ibu Asisten, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Ibu staf ahli, asisten dan seluruh perangkat daerah, Pak Camat, Bapak Ibu Lurah. Mungkin yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Prati, juga sekaligus melaporkan kepada Pak PJ bahwa sebenarnya di Kota Malang ini banyak Bu Prati yang lain. Jadi saya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas nama dinas, atas nama pemerintah Kota Malang. Yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Lurah Pak. Karena sejauh ini bahwa bansos itu pintu masuknya kalau di kami Bu itu satu adalah DTKS.
dan atas bantuan Bapak Ibu Lurah Pak, sehingga kami setiap bulan bisa menghantarkan SK Bapak PJ ke Kementerian Sosial untuk memverifikasi data di TKS. Sehingga Bapak Ibu, saya sampaikan ke Bapak Ibu, karena pintu masuknya seluruh bansos itu di TKS, sehingga mohon bantuan Bapak Ibu untuk membantu Pak Lurah dalam rangka memverifikasi dan perwal data di TKS. Jadi setiap tanggal 15 Bapak, kami pasti mengirimkan pengantar surat ke Bapak untuk kami buatkan SK. Syukur alhamdulillah pada hampir setengah tahun ini dari 189 yang terdata di TKS Pak, kami bisa memverifikasi sekarang tinggal 184.000. Yang kami verifikasi itu apa? Satu, kami menidaklayakkan. Yang kedua, yang meninggal, pindah, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan bansos, penerima bansos Bu, yang pasti semua orang pengen dapat. Pak Palgunas nggak mungkin lah. Jadi pasti semua pengen dapat. Sehingga kami menyerahkan dalam musyawarah kelurahan itu kepada stakeholder yang ada di kelurahan, Pak RT, Pak RW, dan kami di kelurahan Pak juga kami lapor kepada Pak PJ bahwa hampir di seluruh kelurahan di Kota Malang ada yang namanya SLRT Pak di kelurahan, sistem layanan dan rujukan terpadu. Gunanya untuk apa? Salah satunya untuk inputting data dari masyarakat. Sebenarnya ada juga data online Pak, jadi masyarakat itu bisa mengurus online dengan si bansos itu mendaftarkan. Cuman dianggap oleh Kemensos tidak efektif. Karena seperti kemarin aja Kota Malang mendapatkan 600 orang Pak yang langsung data online, tidak melewati kelurahan, tidak melewati kami, dan 600 itu hampir 95% tidak valid. Setelah kami kami cross check di lapangan oleh teman-teman Puskesos dan TKSK, alasannya mereka ingin cepat coba. Jadi oleh karena itu kami mengharapkan pada teman-teman kelurahan, Pak Camat, untuk muskel ini tetap harus kita lakukan. Dan alhamdulillah kalau di Kecamatan Sukun Pak hampir semua sudah melaksanakan muskel tahun kemarin. Untuk tahun ini juga alhamdulillah oleh Ketua TAPD Dinsos ditambahi anggaran supaya muskel kelurahan tidak merepotkan teman-teman kelurahan. Sehingga ya kan Pak Lurah ya? Tapi asal memang peruntukannya untuk muskel. Jadi kami bisa seperti ke sana. Kemudian untuk Bapang, kebetulan untuk Bapang itu bersumbernya dari Badan Ketahanan Pangan. Yang sebenarnya datanya itu kami juga given dari Kementerian Kemenko PMK. Cuman ya kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih bahwa data itu memang tidak update, sehingga perlu ekspert khusus dari Pak Lurah, Puskesos, TKSK, Pak RT RW untuk memvalidasi dadakan. Sehingga untuk ke depan kami juga sudah dapat kabar dari Pak Kepala Dismantan bahwa nanti akan ada pengganti yang meninggal, pindah, dan lain sebagainya itu. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Nasianto. Kebetulan saya juga selaku koordinator pendamping PKH Kecamatan Sukun. Jadi kami sudah di PKH selama kurang lebih 11 tahun. Kita memfasilitasi, memediasi KPM PKH supaya dia bisa sejahtera. Jadi mulai dari tahap awal hingga akhir sampai saat ini juga banyak yang sudah kita graduasi Bapak. Termasuk banyak KPM yang saat ini juga sudah menikmati KIP kuliah. Jadi dia sudah banyak KPM yang sudah anak-anaknya ikut kuliah juga mendapatkan KIP kuliah gratis. Dan di sini kami selaku SDM PKH ini curhat juga ke Pak BJ ya. SDM PKH di sini kita tenaga kontrak Bapak. Jadi honor dari teman-teman semua. Ironisnya kita bisa mensejahterakan KPM dengan perjuangan kita yang sangat maksimal. Setiap bulan kita ada pertemuan. Tetapi di satu sisi kami juga punya keluarga. Kita bukan PNS, bukan tenaga P3K. Kita punya keluarga yang tentunya anak-anak kita juga membutuhkan kuliah juga. Karena keterbatasan anggaran honor yang kita terima juga, akhirnya kita
juga dilema. Di satu sisi bisa memperjuangkan KPM, kita sendiri nggak sejahtera akhirnya. Karena apa? Syarat mendapatkan KIP kuliah itu pun harus masuk data DTKS, semua bansos DTKS, dan itu bagi kita tidak mungkin. Kemudian di aturan juga disampaikan bahwa gaji di bawah 4 juta bisa menggunakan SKM. Apakah mungkin kita juga minta SKM ke kelurahan? Ini yang juga menjadi dilema bagi teman-teman SDM. Di satu sisi kita ingin mensejahterakan, kita juga kepingin anak-anak kita juga dapat beasiswa. Untuk itu kita mohon mungkin ada kebijakan dari daerah, ada apresiasi bagi SDM PKH, mungkin ada beasiswa untuk anak-anak kita yang mau kuliah, mungkin itu mungkin yang kita harapkan. Karena anak kita juga ada yang prestasi. Kebetulan anak saya kemarin mewakili Kota Malang Porprov di Jawa Timur, ya, di SMA Negeri 5, yaitu untuk olahraga hoki. Ini yang menjadi ganjalan teman-teman sampai saat ini. Ini mohon solusi dari Bapak PJ, kira-kira seperti apa, kita harus bagaimana, itu yang kita harapkan. Mungkin itu dari kami. Dari sisi Kota Malang, Pak, kami juga punya yang namanya TKSK, tenaga kesejahteraan tenaga kejahatan sosial kecamatan, dan TKS yang dulu Puskesos. Syukur alhamdulillah untuk Puskesos itu juga untuk tahun ini ada penambahan. Nah, mereka memang bertugas di lapangan, cuman permasalahannya memang tidak mungkin Pak mereka masuk di TKS. Karena ada Permensos 156 sama Kemensos itu, sehingga yang 2 itu Pak. Kalau saya tadi melihat sekilas yang ada dikirimkan itu Pak, sebenarnya bisa Pak untuk untuk kuliah. Nanti coba di browsing di Kemendikbud, nanti Mas kami coba membantu. Jadi mungkin itu Pak, karena masalah pendidikan mungkin Pak Swarjana yang tepat. Baik, mungkin bisa ditambahkan Pak Swarjana, monggo Pak, biar tuntas ini. Ya, izin, izin. Nah, yang pertama untuk KIP baik kuliah maupun mulai dari SD itu kan turunnya langsung dari pusat. Jadi kita nggak tahu, cuma orang yang punya KIP harus lapor ke sekolah biar dia ditransfer dana. Kemudian kalau mau mendapatkan program yang PIP-nya, program Indonesia Pintarnya, monggo, cuma mungkin yang agak kesulitan sekolah dulu atau kuliah dulu baru daftar dari perguruan tingginya. Kalau sekolah berarti dari Dapodik sekolahnya mengusulkan, nanti akan turun sebuah SK dan akan dikirim transfer. Di samping itu Pemkot Malang punya beasiswa. Beasiswanya mulai SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Kebetulan izin Pak PJ untuk yang SMA, SMK, dan perguruan tinggi yang menangani bagian kesra. Insya Allah bisa diusulkan Pak, ya. Mungkin juga bisa nanti dengan kebijakan Pak PJ, karena itu juga memang syaratnya beasiswa itu anak yang berprestasi dan diutamakan prasejahtera, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan kuliah. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Mas Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Iya Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ini adalah ngombe yang ke-6 ya. Iya, jadi ngombe yang kedua saya langsung datang di kelurahan. Dan alhamdulillah juga beberapa permasalahan-permasalahan tadi juga telah disampaikan, walaupun ada beberapa permasalahan yang hampir sama antara ngombe kita yang 1 sampai dengan yang 5. Tapi tidak ada masalah karena memang itu adalah satu keinginan
warga untuk bisa menyampaikan keluhan, masukan, dan lain-lain. Dan saya mengapresiasi sekali pada pertemuan yang ke-6 ini, UMB yang ke-6 ini, karena banyak hal yang dapat saya rasakan dan juga Ibu Bapak Kepala UPD yang hadir pada siang hari ini. Ya, salah satunya dari Mas Yuga ya tadi ini dengan tampilan anak-anak SD Bakalan Kerajaan 56 ya kalau salah tadi. Ya betul ya? Mulyorejo ya, oh iya Bakalan Kerajaan. Tadi Bakalan Kerajaan tadi yang di depan itu ya. Oh iya ya, Mulyorejo ya berarti ya. Bandulan 5. Oh SD Bandulan 5. Makanya salah lagi udah. Padahal habis di prank ya sama ini, tapi SD-nya tahunya Pak Kadis lupa juga ya. Jadi memang saya tadi sengaja ngecek Pak Kadisnya apa enggak sama SD-nya. Tapi di prank yang kedua kali ini berarti ya. Di prank oleh Mas Yuga ini Pak Kadis. Ya, kami memang sama saya pribadi dengan Pak Sekda dengan Bapak OPD ini mendengarkan saya langsung. Ada beberapa hal yang memang menjadi satu keluhan dan ini disampaikan kepada saya secara langsung. Kalau sudah ketemu itu akhirnya selalu banyak tentang Kota Malang ini netizen dan lain-lain, jangan kita bergerak dan ini jangan kita diam dan lain-lain. Nah, dengan UMB inilah berarti saya merasakan bahwa warga masyarakat Kota Malang ini sedang haus, ngelak, ya. Nah, Malang ini ngelak. Nah, berarti harus ada sesuatu yang bisa menghilangkan dahaga tersebut, yaitu dengan minum. Nah, minum inilah memberikan satu kepuasan, kelegaan dari yang minum. Coba kalau kita dihaus sekali gitu ya, minum sedikit saja rasanya sudah terpuaskan rasa hausnya. Nah, ini menjadi salah satu cara untuk saya bisa mendekatkan diri kepada masyarakat Kota Malang untuk bisa mengetahui secara langsung. Dan alhamdulillah ini beberapa hal yang dari 1 sampai dengan 6 ini banyak hal yang memang saya rasakan untuk memberikan satu pemahaman, kemudian memberikan satu informasi, kemudian memberikan satu solusi juga apabila terjadi permasalahan. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di UMB yang ke-6 ini Bakalan Kerajaan Syukur. Jadi pertama tadi kami dari Mas juga tadi ini saya juga sangat kreatif ya, apalagi masuk dalam Surabaya tadi Betalan ya di Surabaya tadi ini, dan saya melihat bahwa saya masih mengingatkan masih kecil dulu kita dulu masih SD seperti itu ya, ini dulunya seperti itu. Tadi ada yang suaranya tadi gitu ya. Tadi ya betulnya ada gitu ya. Tadi karena Pak Bandung ada di sini kan gitu. Ini dipikir lama ini kok duduk gitu. Padahal tadi kalau ada suara dudungnya lebih bagus lagi kan gitu. Jadi ada dudungnya nggak ada, jadi ada kurang gitu. Ya tapi ini kreativitas ya. Jadi dan mereka juga berani menyampaikan kreativitasnya, karena tidak semua anak-anak yang selevel SD itu bisa menyampaikan hal seperti itu di depan kita seperti ini. Kita punya ada rasa minder dan lain-lain, ketakutan. Nah ini PD-nya luar biasa. Makanya tadi ini saya sangat salut dan apresiasi, dan tentu ada banyak hal yang dilakukan oleh Mas Yuga ini supaya mereka mempunyai kepercayaan diri yang lebih baik. Dan tentunya tadi juga Pak Kadis sudah menyampaikan satu solusi ya terkait dengan hal-hal yang ingin menjadi tidak lanjut dari mereka-mereka yang berprestasi untuk bisa diterima, terutama di SMP-SMP yang bisa menyalurkan masuk bakatnya ini ya. Bulan SMP Negeri 15 ya, itu ada seninya juga ya, dan mudah-mudahan akan bisa terfasilitasi. Ini kelas 5 SD ya berarti ya, 1 tahun lagi insya Allah kita akan bisa masuk di SMP Negeri 15. Termasuk juga ini gitarnya tadi udah saya lihat udah nggak ada di Goblok, saya ingat itu ya. Persis itu ya, suaranya juga ini mengingatkan kita Goblok, apalagi sudah ngomong tai kucing rasa coklat, wow, kayak langsung seperti itu ya. Itu Goblok itu. Sana sudah nggak ada, jadi saya jalan ke sana sudah bawa gitarnya, ada keliling gitu ya. Ada job berikutnya ada. Tapi itu juga warga Mulyorejo atau Bandulan? Kecomboran.
Tapi warga Kota Malang ya. Ya. Pak Yunus ya. Panggilannya Gomblo bukan Yunus Gomblo kita atau Anto. Oh ya. Iya panggilan tadi Pak D itu ya. Tapi tampilannya persis ya gitu loh gitu ya. Itu ya Mas Yuda, jadi nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan, dan ini juga saya catat karena nanti jangan sampai pada saat disampaikan dalam ngombe ini kepala dinas ini kemudian akhirnya tidak ada tindak lanjutnya. Ini semua saya catat dan tidak dilihat semua itu ya. Selanjutnya Pak Samuel, ini Ketua Pokmas ini ya. Wah, ini sudah berprestasi di tahun 2021 kemarin dengan top 45 terkait dengan si Ikanila ya, si Ikanila. Dan ini sudah sebenarnya karena tahun 2021 pastinya dengan sampai saat ini dari tidak berhenti ya, selalu berkembang terus ya terkait dengan si Ikanila ini. Termasuk juga tadi harapannya dengan si Ikanila ini tidak hanya memanfaatkan pada satu tempat, tetapi bisa memberikan satu kesempatan yang lain agar bisa mengembangkan si Ikanila ini di taman-taman seperti itu. Tidak hanya taman ya, tetapi juga ada beberapa lokasi agar pengembangan dari si Ikanila ini akan lebih baik lagi. Bu Suprapti, wah ini salut ini perjuangannya Bu Suprapti. Saya sepakat dengan Pak Kadis tadi. Memang walaupun ketua RT-nya itu suami, tetapi ini kan tetap menjadi tanggung jawab Ibu Ketua RT. Karena selama ini mungkin suami kerja, tapi akan banyak bersosialisasi, berkumpul dengan warganya. Kita akan banyak ibu-ibu dan pendekatan dari Bu Suprati baik dan sangat baik menurut saya, dan banyak juga memberikan masukan terkait dengan bantuan pangan tersebut. Jadi saya sepakat nanti apa yang disampaikan Bu Suprati ini nanti monggo dilanjutnya Pak Kadinsos. Dan tadi juga kelihatannya kok nyinggung Pak Suarjana. Kenapa dengan Pak Suarjana? Kok kelihatannya apa? Hah? Oh guru ya, oh, guru SD atau SMP? TK. Oh, ternyata namanya masuk Pak Suarjana gitu. Harusnya kepada Pak Ketua TKPD juga. Iya. Oh iya, oh saya ingatan makan siang Pak Sarjana gitu ya. Iya. Oh iya. Tapi perhatiannya bukan pada ibu-ibu saja ya, bapak-bapak juga ya. Oh iya. Mungkin atau selain apa ada lagi mungkin yang perlu. Berarti saya terima kasih banyak ya, karena tadi juga melihat tadi yang ada yang SPHP dalam satu kurs 10 kilo bisa sampai 3 bulan itu ya. Kemudian anak punya anak 2 yang berempat itu bisa sampai dengan 2 bulan gitu ya. Apalagi nanti itu bantuannya ini terus ya, rutin kan gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadinsos bahwa nanti terkait dengan beberapa yang mereka usulan memang ada memang penyesuaian ya terkait dengan tersebut. Jadi bantuannya tadi sampai Pak Kadinsos juga, bantuan dari Pak Lurah dan Bu Lurah ini juga akan sangat baik agar memang komunikasi terus kepada Pak Ibu Ketua RW, Ibu Bapak Ketua RT juga, agar kita bisa memahami memang data-data di lapangan itu harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jangan sampai yang bisa kita
temukan ya, mungkin kita di beberapa informasi ada beberapa berita-berita yang tidak sesuai dengan sasaran. Nah, keterlibatan dari ketua RT, ketua RW, yang nanti juga nanti laporan kepada Pak Lurah, kemudian oleh Pak Camat dan ke dinas sosial, ini pada saya juga, itu ada sesuai dengan fakta di lapangan, agar memang mereka yang betulnya ini memerlukan itu tepat sasaran dan mereka juga yang mendapatkan. Jangan sampai ada yang tidak tepat sasaran malah mereka yang mendapatkan. Nah itu karena begitu berartinya ya 10 kilo ada 3 bulan itu, coba ini bayangkan itu, dan itu memang mereka saking, saya cuma khawatir nanti ngeman-ngeman makanya cuma sedikit, tapi tidak ya. Betul ya, sampai tahu seperti itu. Jadi 3 kali sehari Pak Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan diingatkan terus makan siangnya, kata Pak. Gitu ya, saya sampai tahu itu makan siang. Itu ingatkannya makan siang. Kalau ingatkannya makan malam, waduh ya ternyata. Ayah Bilakes. Jadi ingat lagunya gitu. Bagus sudah. Oke, matur nuwun ya. Berarti salam untuk Pak. Siapa tadi saya minta juga? Pak Giantoko. Iya. Pak, kalau Bu Prapti, suaminya Pak Prapto. Sugianto, Sugianti. Pak Subhan, Subdir. Sukarjana, Sukarjani. Ya, saya. Matur nuwun ya. Prapti tetap semangat, tetap sehat, dan saya minta bantuan Ibu Prapti untuk bisa seperti tadi disampaikan kepada kami, dan juga nanti Pak Camat, Pak Lurah dan Bu Lurah, banyak Bu Prapti yang lain itu sangat baik untuk memberikan laporan, pendataan, dan tentunya tidak hanya sebagai Ibu Ketua RT yang hanya diam saja, tapi bergerak. Ya. Nah, ini tadi terakhir. Pak Kadis, ya nanti ini guru nanti dicatat, nanti laporkan Pak Sekda kan. Karena Pak Kadis harus ada kinerjanya kan begitu. Oke, matur nuwun Bu Prapti, kemudian yang terakhir nih Pak Nasyanto, ya 11 tahun ya ini ya PKH ini ya. Jadi mulai awal sampai dengan beberapa perubahan dari PKH tersebut ikuti terus ya berarti ya. Ya, memang itu kan jadi dilema ya Pak Nasyanto. Salah satu sisi punya tugas untuk mensejahterakan pada masyarakat sampai dengan mereka anak-anaknya bisa bersekolah sampai berkuliah kan gitu. Padahal salah satu sisi keluarga Pak Nasyanto ini ada ini kalau PKH ini ada 40 ya tadi dilaporkan di Kota Malang ya. Tentunya akan menjadi perhatian sendiri Pak Kadis ya, karena ini menjadi catatan juga mereka sudah berjuang dan yang diperjuangkan berhasil, tetapi kadangkala kita sendiri yang betulnya mempunyai keluarga juga berkeinginan sejahtera dan juga berhasil seperti apa yang sudah diperjuangkan, itu harus mendapat apresiasi sendiri ya Pak Kadis ya, menjadi apresiasi sendiri nanti menjadi catatan. Termasuk juga 40 ini nanti apabila memang diperlukan terkait dengan putra-putrinya ya, nanti ada Pak Sekda, karena bagian kesetaraan itu oleh Pak Sekda, saya minta menjadi satu prioritas ya, untuk prioritas mendapatkan beasiswa sambil kita tetap memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Pak Nasyanto ini menjadi mungkin tidak hanya Kota Malang gitu ya, ini kan bisa jadi PKH yang lain secara nasional juga akan sama mempunyai keinginan seperti Pak Nasyanto ini ya. Nah itu dari catatan kami. Padahal kemarin kita ketemu Bu Mensos ya, seharusnya nanti pada saat itu ada keluhan ini kita sampaikan. Nanti kalau mungkin saya ada kesempatan gitu ya untuk bisa memberikan keluhan ya, menyampaikan pada beliau, mudah-mudahan akan ada solusinya. Karena kami ini di Kota Malang ini ya, kami ini berjalan itu sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pusat. Kadang-kala pusat memang ya perhatian pada sini tapi tidak melihat betulnya kita ini juga berjuang juga untuk mereka. Tapi ini catatan dan masukan, dan itu juga saya catat, mudah-mudahan dalam ada satu kesempatan kamu bisa ketemu dengan Bu Mensos atau Pak Menko SDM PMK ya, itu kan juga orang Malang ya, itu biasanya sering ke Malang dan beberapa acara selalu beliau ada di
Kota Malang. Nanti beberapa kesempatan kami juga akan menyampaikan keluhan-keluhan yang seperti Pak Nasir. Karena ini saya rasa tidak di Kota Malang, ini mungkin rata-rata, jadi rasional gitu. Dan ini bagus ya. Tapi jelas ada beberapa yang kita kawal tadi ini dari kami, nanti kan bagian keserat, kemudian nanti dari KIP tadi bisa mengakses kepada Kemendikbud ya itu ya. Ya coba aja, tapi dibantu, jangan dari Pak Nasihato aja. Tadi tegaskan ya untuk bisa mengetahui kira-kira ada peluang untuk bisa memberikan ataupun bisa menjadi solusi terkait dengan keinginan dari Pak Nasihato. Ya, Pak Kadis tetap dibantu juga ya untuk mengakses, mudah-mudahan dapat, termasuk Pak Kadis Pendidikan juga ya. Itu ya Pak Janto, sampaikan salam saya untuk semua PKH 40 dan juga untuk teman-teman semua, karena ini perjuangannya luar biasa ya, apalagi udah 11 tahun ya, 11 tahun berjuangkan ini kan juga harus kita apresiasi. Kami minta tolong ya Ibu Bapak Ketua RW LPMK untuk bisa menyampaikan kepada warganya bahwa dengan ngombe ini ada beberapa yang bisa disampaikan kepada saya. Apabila tidak bisa datang ke sini, bisa langsung kan gitu, bisa ada barcode-nya ya. Ya. Nah, ini jadi nanti walaupun tidak langsung sampaikan itu saya pasti, karena semua tercatat. Setelah di sini saya bisa mantau ditindaklanjuti atau tidak, termasuk jawabannya harus seperti apa. Jadi ada. Jadi jangan khawatir terkait dengan program Kombe ini, semua sudah bisa. Ini Pak Kadis Kominfo yang sudah menjadi leading sektornya, kita merekap semua tindak lanjutnya seperti apa, termasuk juga apa yang disampaikan oleh kepala OPD tadi tercatat. Jadi saya tinggal ngecek saja apa sudah ditindaklanjuti atau belum. Ya tidak hanya sekedar saya menerima, tapi kita juga untuk melanjutkan. Apalagi ada Pak Sekda juga akan ngecek terkait dari lanjutin dari OPD tersebut. Saya kira itu Bapak sekalian, matur nuwun sangat, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan, curhatan dan keinginan dari solusi pada hari ini dapat terpenuhi dan terjelaskan, walaupun ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan. Demikian, sebelum kita akhiri, untuk semangat ya, Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang, matur nuwun, kami akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Program Ngombe dengan menjaring aspirasi masyarakat akan terus berlanjut, di mana PJ Wali Kota Malang bersama Kepala OPD akan berkunjung ke setiap kecamatan di Kota Malang untuk berdialog bersama warga. Bisa di video, ada video? Oke. Kota Malang. Kota Malang. Baik, terima kasih. Usai berdialog dengan warga, PJ Wali Kota Malang juga melakukan foto bersama warga yang hadir. Gimana? Karena tapi kan sudah dengerin kan tadi kan? Apalagi permasalahan yang disampaikan warga di Kelurahan Bakalan Keraton ini di program Ngombe Puisi ke-6 ini seperti apa Pak? Ya, jadi kan tidak hanya dari warga Bakaran Kerajaan. Jadi memang Kelurahan Bakaran Kerajaan ini hanya sebagai tempat untuk pelaksanaan ngombe. Jadi kami harapkan warga di Kecamatan Sukun ya untuk bisa datang, untuk bisa menyampaikan terkait dengan keluhannya, permasalahannya, masukan dan lain-lain dalam program ngombe ini. Untuk yang ke-6 ini, program ngombe ini ya, beberapa hal memang ada hampir sama juga ya terkait dengan pertemuan ngombe yang sebelumnya, terutama memang terkait juga dengan pendidikan, kemudian juga di keluhan-keluhan dari warga yang memang selama ini terkait juga dengan bantuan pangan. Kemudian juga tadi juga tersampaikan juga sudah ada inovator di Kelurahan Bakalan Kerajaan ini yang dapat menjadi juara masuk top 45, ini mengembangkan. Nah ini kan inovator ini yang perlu kita fasilitasi, termasuk juga tadi yang terakhir juga keluhan PKH yang selama ini sudah berjuang untuk menjadikan masyarakat, tapi dari pelaksananya sendiri belum bisa terfasilitasi. Hal ini kan juga termasuk hal-hal yang menurut saya patut kita perhatikan, terutama yang PKH tadi itu. Memang mereka berjuang, tapi untuk keluarganya sendiri mereka juga merasa membutuhkan. Nah ini yang kita akan fasilitasi. Kalau pendidikan semua clear ya, alhamdulillah. Mendananya suatu program-program yang sudah kita lakukan oleh Kota Malang itu belum sudah dilakukan. Hanya kurang ada yang menjadi
misinformasi yang belum diterima oleh mereka, padahal pemerintah Kota Malang sudah berjalan. Contoh tadi, kita juga ada tampilan seni, ya bagus sekali itu ya. Ini satu tampilan-tampilan yang selama ini memang menjadi satu potensi yang ada di masyarakat, tapi belum pernah tersampaikan atau belum terfasilitasi. Ya, alhamdulillah untuk mobil yang ke-6 ini semua sudah bisa terfasilitasi, ada solusi, ada juga tetap kita nanti akan lihat tindak lanjutnya seperti apa. Pak, terkait saya ngambilkan satu persatu ya, tadi kan sudah diceritakan sendiri ya. Pak, memungkinkan nggak Pak untuk yang PKK? Mungkin. Belum ya? Oh, belum selesai. Mungkin menambah honor atau SDM-nya itu diperbanyak gitu Pak, karena tadi keluhannya ya seperti itu. Itu adalah salah satu alternatif ya. Cuma kan saya tidak akan bisa memberikan satu kebijakan seperti itu karena kita harus mempelajari dulu regulasinya. Ya, kadang-kadang kan memang kita sudah bertingkat baik, tetapi ada regulasi yang memang belum mendasari, kita juga nggak berani. Tapi yang jelas tadi dari beberapa hal, kita ada solusi. Salah satunya kita akan berikan beasiswa. Kan di bagian mesra itu ada beasiswa yang memang untuk SD, SMP dengan SMA sampai dengan perguruan tinggi, tapi dengan persyaratan. Nah, saya minta nanti yang untuk PKK tadi itu bisa menjadi satu prioritas, tentu dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh mereka. Salah satu alternatif. Yang soal itu Pak, pengadaan taman hijau. Nah, ya. Bukan pengadaan ya, tapi aset. Permintaan kita ya nanti akan dimanfaatkan. Itu bisa saja, tapi yang jelas harus ada tahapan, ada satu persyaratan yang harus dipenuhi. Karena kan nanti itu atas nama pribadi, atas nama kelompok masyarakat, itu harus jelas. Dan pengelolaannya juga seperti apa, itu juga harus jelas. Jangan sampai nanti setelah kita berikan, kemudian dimanfaatkan untuk hal yang lain, itu harus jelas. Ya. Tanggapan saya sebagai warga Kelurahan Bakalan Kerajaan, umumnya Kota Malang, sangat mengapresiasi sekali tentang acara ngombe ini. Karena apa? Kita sebagai masyarakat bisa langsung tatap muka, bertemu dengan Bapak PJ Wali Kota, bisa mencurahkan gagasan kita apa untuk masyarakat biar bisa lebih maju. Dan juga ada beberapa teman-teman, ada yang aduan juga bisa langsung tersampaikan, dan yang terutama adalah solusi dari setiap ide, gagasan atau pengaduannya tersebut. Ya, Mas Artinya dari permintaan atau saran yang tadi dimasukkan kepada Pak PJ Wali Kota Malang sendiri, harapannya apa? Harapan saya dengan yang kita sampaikan tadi itu dapat direalisasikan secara berkelanjutan. Jadi dalam realisasinya itu terus ada pemantauan juga dari pihak Pemkot supaya apa? Masyarakat lebih berhati-hati, tidak hanya sekedar menerima, tetapi mereka menjalankannya dengan sepenuh hati dan mendapatkan hasil di kemudian hari. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.